Selamat datang di Tajuk Trivia episode ke-20, sebuah topik yang membahas trivia dan juga fakta-fakta random soal Yu-Gi-Oh! Yang semoga fakta-fakta ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan ingat kata Yusef Faidah, di antara banyaknya trivia, tidak ada trivia yang tidak bermanfaat. Oke, kita mulai aja langsung trivia episode ke-20. Di anime Yu-Gi-Oh! GX episode ke-107, Pegasus Jack Crawford pernah menyebutkan 5 duelis terkuat sepanjang masa. Berdasarkan pengamatannya, Edo Phoenix adalah duelis terkuat di urutan kelima. Hal ini dikatakan setelah Edo Phoenix berhasil memenangkan sebuah turnamen yang disponsori oleh Industrial Illusions, perusahaan yang didirekturi oleh Pegasus sendiri. Pegasus kemudian melanjutkan, duelis terkuat nomor 1 baginya tentu adalah Yugi Muto, sang Yu-Gi-Oh! Itu sendiri. Duelis terkuat nomor 2 ada Seto Kaiba, yang merupakan rival abadi Yugi. Duelis terkuat ketiga ada Katsuya Jonouchi. Kalau boleh nambahin, Jonouchi ini punya karakter development yang sangat bagus. Dari yang awalnya seorang begajulan doyan berantem, kemudian bisa tumbuh jadi duelis berbakat. Kemudian duelis terkuat nomor 4 ada Johan Anderson, yang juga merupakan duelis profesional seperti Edo Phoenix. Johan Anderson. Berbeda dari Dark Hole, yang cuma punya satu kartu counter spesifik aja, yaitu White Hole, Monster Reborn mungkin satu-satunya kartu yang secara spesifik punya dua kartu counternya. Kedua kartu ini ada Call of the Grave dan Call of Darkness. Kedua kartu ini sama-sama secara spesifik menyebutkan Monster Reborn dan memiliki efek anti. Pertama, Call of the Grave. Ketika lawan mengaktifkan Monster Reborn, negate efek Monster Reborn tersebut. Sedangkan efeknya Call of Darkness adalah semua monster yang dihidupkan oleh Monster Reborn dikirimkan ke graveyard. Monster Reborn juga tidak bisa dimainkan selama kartu ini masih di field. Sepintas, Call of Darkness punya efek yang lebih terupgrade dari Call of the Grave. Pada tanggal 14 Januari 2021 kemarin, Konami berkolaborasi dengan perusahaan Cina bernama NetEase dan meluncurkan Yu-Gi-Oh! Duel Links di negara Cina. Dan Duel Links yang di Cina ini beda sama yang versi internasional yang selama ini kita jumpai. Bukan hanya fitur dan bahasanya saja yang beda, tapi Duel Links versi Cina juga menerapkan censorship tersendiri pada artwork kartu-kartu tertentu. Sebagian besar mereka mensensor artwork kartu yang menampilkan sosok tengkorak. Beberapa di antaranya ada kartu seperti Skull Servant yang wajahnya diredupkan ke dalam bayang-bayang, tengkorak pada artwork Skull Redbird yang diganti jadi batu, sampai tato tengkorak pun juga diubah jadi scorpion. Cina memang sudah terkenal sering mensensor kerangka dan tengkorak, dan mengkategorikannya sebagai konten yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Yang suka main barbar zaman dulu pasti kenal sama Indomitable Fighter Lei Lei. Tapi sebenarnya Lei Lei punya pasangan unionnya sendiri, dan dia adalah Protective Soul Aileen. Aileen bisa mengequipkan dirinya dari field ke Lei Lei yang dikendalikannya, atau bisa juga melepaskan dirinya dan mensummon-nya dalam attack position. Kelebihannya saat di-equip adalah sekali pergiliran dia bisa mengubah battle positionnya Lei Lei, menutupi kekurangannya yang dimiliki Lei Lei, karena setelah Lei Lei battle, dia bakal ngesot jadi defense position. Nah, menurut desas-desus, Indomitable Fighter Lei Lei didesain dari seorang pengurus Yu-Gi-Oh! TCG bernama Leighton Kurashima. Di lingkungannya, dia sering dipanggil Lei Lei. Bahkan hal ini tercermin pada akun Twitter dan Facebooknya, yang terlihat sangat merangkul ikon Indomitable Fighter Lei Lei ini. Dan tahukah kalian siapa Protective Soul Aileen yang dijadikan banner pada akun Facebooknya ini? Aileen didesain berdasarkan almarhum putra Leighton Kurashima, yaitu Aileen Kurashima, yang meninggal beberapa jam setelah dilahirkan. Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian Leighton, Konami dan Upper Deck Entertainment kemudian mengabadikan sosok Aileen menjadi sebuah kartu bernama Protective Soul Aileen sebagai jiwa protektif bagi Indomitable Lei Lei, si Leighton itu sendiri. Ada sebuah cocok logi soal Yu-Gi-Oh! Yang cukup menarik. Walaupun cocok-cocokan doang, tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya ada benernya juga. Kita mulai dari nama Yugi. Y adalah huruf ke-25 dalam alfabet. U adalah huruf ke-21 dalam alfabet. G adalah huruf ke-7 dalam alfabet. I adalah huruf ke-9 dalam alfabet. Kalau kita jabarkan, Dark Magician sebagai ace monsternya Yugi punya unsur-unsur angka ini. Dia adalah monster dengan attack 2500, punya defense 2100, punya level 7, dan flavor text bahasa Inggrisnya punya 9 kata. Nah, mind blown.
Tempest Dragon Ruler of Storm sudah di-ban di TCG dan OCG sejak tahun 2015 bersamaan dengan kartu-kartu monster Dragon Ruler lainnya. Tapi kemudian di OCG kartu ini dilepas dari Forbidden List menjadi limited pada bulan Oktober 2018, menjadikannya sebagai satu-satunya kartu Dragon Ruler yang lepas dari Forbidden List pada saat itu. Uniknya, 6 bulan kemudian Konami merilis sebuah kartu bernama Storm Dragon's Return di OCG yang artworknya menggambarkan kembalinya sosok Tempest dari Forbidden List. Plus efek dari kartu ini juga sangat sinergis dengan Tempest, mengglorifikasi kembalinya Tempest ini. Di anime Yu-Gi-Oh! Arc Virtual World, ada tokoh antagonis utama bernama Noah Kaiba, yang merupakan anak kandung dari Gozaburo Kaiba, ayah angkat Seto Kaiba dan Mokuba Kaiba. Nah, Noah Kaiba ini punya desain yang sangat mirip dengan Seto Kaiba versi Toei dan manga orisinal Yu-Gi-Oh! Kaiba di versi Toei punya perawakan kecil seperti Yugi, begitu juga dengan Noah yang kemungkinan besar Noah ini didesain sebagai throwback atau penghormatan kepada sosok Seto Kaiba versi Toei atau manga orisinalnya. 行くよ瀬戸、僕のターン。行くぞノア、俺のターン、ドロー。 Salah satu snapshot terunik dari anime Yu-Gi-Oh! Adalah ekspresi Jonouchi yang menampilkan dagu lancip dan cengiran creepy-nya. Hal ini menjadikan dia sebagai meme dan menginspirasi banyak penggemar anime untuk membuat ekspresi dagu lancip yang diterapkan pada karakter anime lainnya. Nah, menurut salah satu direktor animasi Yu-Gi-Oh! Yang bernama Takahiro Kagami, beliau mengatakan bahwa ekspresi dagu lancip ini terinspirasi dari seorang pegulat profesional di Jepang bernama Antonio Inoki. Dan seperti yang kita lihat, ekspresinya emang mirip banget. Mungkin kita semua udah tahu ya, pada artwork Cards of Consonance terdapat dua tangan yang sedang bertukar kartu. Nah, mereka adalah tangan Yusei Fudo, tokoh protagonis Yu-Gi-Oh! 5Ds, dan tangan Yuya Sakaki, tokoh protagonis Yu-Gi-Oh! Arc 5. Yusei memberikan dua kartu kepada Yuya, karena Yuya sebagai seorang pengguna mekanik pendulum, dia butuh dua kartu. Sedangkan Yuya memberikan White Stone of Legend kepada Yusei, karena Yusei butuh kartu monster tuner buat dipakai Synchro Summon. Jakunatsu Avuram adalah nama asli Mech Knight Avram di versi OCG Jepangnya. Dan dia punya deskripsi teks flavor berupa sebuah puisi yang menggambarkan kisah perjalanannya. Kalau diartikan sih kurang lebih jadi seperti ini. Menjelaskan fenomena lahirnya Avram setelah diwariskan kekuatan oleh Mech Knight Blue Sky. Tapi setelah masuk ke pasar internasional, melewati lokalisasi, translasi, diproses secara serius oleh pegawai di sana, khususnya di TCG. Flavor teksnya jadi begini. Sebuah lore mendalam ya, yang dilakukan penerjemah, mengubah puisi menjadi satu baris frase kalimat aja. Dan itulah beberapa fakta random buat episode kali ini. Kalau teman-teman ada pengetahuan trivia lainnya, boleh disumbangkan ke kolom komentar dengan menyertakan hashtag trivia. Dan mari kita saling berbagi pengetahuan tentang Yu-Gi-Oh! Di channel ini, karena ingat kata Yusei Faedah, tidak ada trivia yang tidak berfaedah. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Recovery Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir, dan I end my turn.